Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Muqtadiatul Faiza dengan NIM belakang 194 dari akuntansi B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi bab 9, yaitu keamanan informasi. Untuk materi yang pertama adalah kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan. Namun, hal ini berubah pada saat Perang Vietnam, ketika sejumlah instalasi komputer dirusak oleh para pemrotes. Pengalaman ini menginspirasi kalangan industri untuk meletakkan penjagaan keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran, serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadi gangguan. Materi berikutnya adalah keamanan informasi. Istilah keamanan informasi atau information security digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Berikutnya tujuan keamanan informasi. Yang pertama adalah kerahasiaan, yang kedua ketersediaan, dan yang ketiga adalah integritas. Materi berikutnya adalah manajemen keamanan informasi. Manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga agar sumber daya informasi aman, namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi setelah bencana atau jebolnya sistem keamanan. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi atau Information Security Management atau ISM. Sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan atau Business Company Management atau BCM. Berikutnya adalah manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi atau ISM terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, tahap mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, tahap mengidentifikasi resiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga, tahap menentukan kebijakan keamanan informasi. Yang keempat, tahap mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi resiko tersebut. Berikutnya adalah ancaman. Ancaman keamanan informasi atau information security threat adalah orang, organisasi, mekanisme atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Nah, ancaman sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan kontraktor, dan bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Yang kedua adalah tindakan kecelakaan dan disengaja. Sama halnya di mana keamanan informasi harus ditunjukkan untuk mencegah ancaman yang disengaja, sistem keamanan juga harus mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan. Materi berikutnya adalah jenis-jenis ancaman. Ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah virus. Virus merupakan program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diambil oleh pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan bot sektor lain. Yang kedua adalah worm atau cacing. Dia tidak dapat merefleksikan dirinya sendiri di dalam sistem, tapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Yang ketiga adalah Trojan horse atau kuda Troya. Ini tidak dapat mereplikasi ataupun mendistribusikan dirinya sendiri. Si pengguna menyebarluaskannya sebagai suatu perangkat. Yang keempat adalah adware. Ini memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Yang terakhir atau yang kelima adalah spyware. Ini mengumpulkan data dari mesin pengguna. Berikutnya adalah resiko. Resiko ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Dan yang terakhir adalah modifikasi yang tidak terotorisasi. Materi berikutnya adalah persoalan e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik telah memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru,
di mana ada dua cara untuk mengatasi persoalan e-commerce. Yang pertama, penggunaan kartu kredit sekali pakai, dan yang kedua adalah praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Materi berikutnya adalah manajemen resiko. Manajemen resiko diidentifikasikan sebagai satu dari dua strategi untuk mencapai keamanan informasi. Pendefinisian resiko terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko. Yang kedua, menyadari resikonya. Yang ketiga, menentukan tingkat dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi. Dan yang keempat adalah menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Materi berikutnya adalah kebijakan keamanan informasi. Ini terdiri dari 5 fase implementasi. Fase 1 yaitu inisiasi proyek, fase kedua penyusunan kebijakan, fase ketiga konsultasi dan perusahaan dan persetujuan. Fase keempat adalah kesadaran dan edukasi, dan fase yang kelima adalah penyebarluasan kebijakan. Nah, untuk masing-masing penjelasannya silahkan dapat dibaca di PPT. Berikutnya adalah pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diharapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalisasikan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Nah, pengendalian sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengendalian teknis atau technical control. Adalah pengendalian yang menjadi salah satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Yang kedua adalah pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dan panduan yang berlaku. Yang ketiga adalah pengendalian informal. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Materi berikutnya adalah mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Ketiga jenis pengendalian yaitu teknis, informal, dan formal mengharuskan biaya. Dengan demikian, keputusan untuk mengendalikan pada akhirnya dibuat berdasarkan biaya versus keuntungan. Tetapi dalam beberapa industri, terdapat pula pertimbangan-pertimbangan lain. Materi berikutnya adalah dukungan pemerintah. Beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditunjukkan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Contohnya BS 7799 milik Inggris. Standar Inggris menentukan satu set pengendalian dasar. Materi berikutnya adalah standar industri. The Center for Internet Security atau CIS adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman dalam dua bentuk, yaitu CIS benchmark atau dengan cara menerapkan pengendalian khusus teknologi, dan CIS scoring tools atau untuk menghitung tingkat keamanan, membandingkannya dengan tolak ukur, dan menyiapkan laporan yang mengarahkan pengguna dan administrator sistem untuk mengamankan sistem. Materi berikutnya sertifikasi profesional. Profesi TI menawarkan program sertifikasi. Ada 3 contoh. Yang pertama, Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Yang kedua, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional. Dan yang ketiga adalah Institut Essence. Materi berikutnya adalah meletakkan manajemen keuangan informasi pada tempatnya. Perusahaan harus merencanakan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian. Kebijakan ini dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan resiko ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi industri. Materi yang saya sampaikan tadi bersumber dari buku Sistem Informasi Manajemen edisi 10, karya Raymond McLeod, Jr., dan George Pissell. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.